Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Semoga sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Dan semoga kita menjalani hidup yang berkelimpahan dalam segala berkat-berkat Allah. Sahabatku, sebelum masuk dalam pendengaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mengarahkan fokus dan pandangan kami kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala gangguan yang bisa menghambat pendengaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa memahami kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Yeremia adalah seorang nabi di Perjanjian Lama yang merupakan seorang imam pada zaman pemerintahan Yosia, Raja Yehuda. Ia banyak menyampaikan teguran yang keras kepada bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah yang benar. Salah satu teguran yang disampaikan oleh Yeremia adalah dengan menggunakan gambaran seorang tukang periuk yang sedang bekerja dengan tanah liat di tangannya. Mari kita baca Yeremia 18 ayat 1-8. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Meskipun kita berusaha menjalani kehidupan ini dengan baik dan mengejar kesempurnaan, akan tetapi dalam prosesnya kita pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan dan seringkali melenceng dari kehendak Tuhan. Saat kita melenceng dari kehendak Tuhan, biasanya iblis akan mulai melancarkan dustanya kepada kita bahwa Tuhan kecewa terhadap kita dan tidak akan memakai kita lagi. Iblis juga akan berdusta bahwa kesalahan yang kita lakukan itu begitu besar sehingga Tuhan tidak akan mengampuni kita dan kita akan kehilangan rencana Tuhan bagi kita. Banyak orang yang mempercayai dusta iblis ini sehingga mereka merasa putus asa, patah semangat, dan kecewa terhadap diri sendiri. Bukan dusta iblis yang menghancurkan hidup mereka, melainkan pilihan untuk mempercayai dusta iblislah yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Dalam gambaran yang dilihat oleh Yeremia mengenai tukang periuk yang bekerja dengan tanah liat di tangannya, tidak semua tanah liat terbentuk menjadi bejana yang indah. Ada kalanya bejana itu rusak, dan pada saat bejana itu rusak, maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan sang tukang periuk. Firman Tuhan selanjutnya dalam Yeremia 18 ayat 7-10 menerangkan demikian. "Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku,
maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tuhan memiliki rencana bagi setiap orang, tetapi pilihan-pilihan yang dilakukan oleh orang itu terkadang membuatnya keluar dari kehendak Tuhan yang sempurna bagi dirinya. Sebagai akibatnya, Tuhan harus menghancurkan bejana itu untuk membentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Artinya, di saat seseorang mengambil pilihan yang salah dan berjalan keluar dari kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan orang itu ke dalam kehendak Tuhan. Terkadang apa yang Tuhan lakukan terkesan keras, tetapi dasar dari semua itu adalah karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah melakukan sesuatu hanya sebatas untuk menghancurkan kita, tetapi Dia akan membentuk kita ulang menjadi bejana yang lain. Sepotong tanah liat di tangan seorang tukang periuk akan keluar menjadi sebuah bejana yang indah. Mungkin bukan sebagai bejana yang dirancangkan pada mulanya, tetapi tukang periuk akan selalu memiliki desain yang indah untuk setiap bejana yang dibentuknya. Oleh karena itu, di saat kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita dan berjalan keluar dari kehendak Tuhan, janganlah dilumpuhkan oleh dusta iblis bahwa segalanya sudah berakhir dalam hidup kita. Ingatlah selalu kisah tukang periuk dan tanah liat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ingatlah bahwa bejana itu akan tetap selesai dan terbentuk dengan indah karena ia berada di tangan tukang periuk yang tepat. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga setiap hati yang bersedia untuk menerima benih firman Tuhan akan bertumbuh dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup satu dua hari ini. Bapa, kami bersyukur bahwa kami adalah tanah liat di tangan-Mu dan bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga apabila kami rusak, maka Engkau akan membentuk kami kembali menjadi bejana yang lain. Kami percaya bahwa kami semua adalah bejana yang indah di hadapan-Mu, meskipun kami memiliki bentuk yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami dan pembentukan-Mu yang penuh anugerah. Kami bersyukur bahwa rencana-Mu selalu yang terindah dan terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu satu yang manis bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.